Ini adalah video bagian kedua dari pembelajaran subnetting dengan VLSM. Sebelum menonton video ini, disarankan menonton bagian pertama terlebih dahulu. Satu contoh tidak akan cukup, jadi kita akan bahas lagi dengan contoh yang lain. Pada contoh yang kedua, sebuah perusahaan mendapatkan alokasi jaringan 192.15.10/24 dan memiliki 4 divisi bagian. Kita sebut saja S1 sampai S4, yaitu keuangan, HRD, produksi, riset. Keuangan 30 host, HRD 5 host, produksi 100 host, dan riset 57 host. Tentukan pembagian subnet yang cocok dengan metode subnetting tradisional atau simple same size dan variable length subnet mask yang sesungguhnya. Kalau kita menggunakan pendekatan subnetting tradisional, maka dalam kasus ini ada 4 subnet yang dibutuhkan dan subnet terbesarnya S3 butuh 100 host. 100 host berarti kapasitas yang paling mendekati adalah prefix length /25. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa kalau kita anggap prefix length /24 sebagai satu subnet, maka /25 hanya menyediakan 2 subnet. Jumlah hostnya memadai 126. Itu artinya kasusnya berulang di mana kita butuh 4 subnet, tapi kita hanya bisa membagi subnet network yang kita miliki menjadi 2 subnet saja. Di mana di sini terlihat jaringan 192.15.20 dan 192.15.2128/25 di luar dari kepemilikan organisasi. Pendekatan untuk membagi dengan jumlah jaringan sebanyak 4, yaitu dari /24 ke /26, akan mengakibatkan jumlah hostnya kurang untuk network yang membutuhkan host besar. Jadi, kita akan menyelesaikan dengan VLSM. Berikut adalah langkah-langkah melakukan pembagian VLSM-nya. Ini bisa dibuatkan flowchart jika dibutuhkan. Jadi, pertama kita identifikasi dulu subnet dengan host terbesar. Ini akan menjadi dasar pembagian pertama. Lalu, network address-nya kita tuliskan dalam biner. Boleh saja menuliskan hanya oktet-oktet tertentu yang terpengaruh. Karena 3 oktet pertama dalam hal ini tidak berubah, maka yang dituliskan hanya oktet terakhir. Lalu tentukan berapa bit porsi host yang akan dipinjam untuk subnetting. Ini nanti bisa digunakan referensi ke tabel perhitungan jumlah host untuk setiap prefix length. Jadi saya akan jelaskan dulu 1, 2, 3 ini dalam contoh. Langkah pertama kita akan tuliskan host terbesar adalah S3, yaitu 100 host. 100 host tadi membutuhkan /25. Langkah 2 adalah kita tuliskan 192.15.10 dalam bentuk binernya. Dalam hal ini oktet terakhirnya saja yang berwarna hijau dalam bentuk biner. Lalu kita mulai dengan langkah ketiga, pinjam 1 buah prefix /25. Kenapa? Karena tadi S3 butuh 100 host, itu cocoknya di prefix length /25. Dari /24 ke /25, itu artinya meminjam 1 bit. Ini posisi /24 ke posisi /25. Pinjamnya 1 bit. Ya. Nah, kombinasi 1 bit ini kemudian yang akan kita buat yaitu 0 dan 1. Kalau kombinasinya 2 bit berarti ada 4, kombinasinya 00, 01, 10, 11. Dalam hal ini hanya 1 bit, artinya hanya 0 dan 1. Warna merah ini adalah bit porsi host yang dipinjam menjadi porsi network. Warna hijau adalah bit porsi host yang baru. Jadi posisinya sekarang di /25. Kalau saya gambarkan dengan lingkaran tadi, ini satu lingkaran /24 sudah dibagi lagi menjadi 2. /25 dan /25. Ini lingkarannya ya, /24 menjadi 2 buah /25. Nah, itu langkah pertama sehingga ketiga, dan bahkan sudah masuk ke 4, tuliskan kombinasi nilai binernya sesuai dengan jumlah digit yang dipinjam. Kita masuk ke langkah kelima, assign subnet yang sesuai antara kapasitas dan kebutuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa 192.15.10 yang kita bagi ini, yang bagian pertama, kapasitasnya 126 host. Ini lebarnya adalah
dari titik ini sampai sini adalah 7 bit. Jadi total ada kombinasi 128 dan dipotong untuk network address 1, host address 1, broadcast address 1 menjadi 126 host. Itu kita assign ke S3. S3 kita assign mendapatkan potongan network yang pertama. Di sini kita tuliskan, oh yang ini adalah untuk S3. Kita boleh tuliskan lagi dengan penulisan desimalnya. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Kita masih punya 3 network lain. Dan 3 network lain itu harus kita coba masukkan ke dalam sisa potongan yang setengah ini. Dan disinilah berperan langkah ke-6, yaitu kita identifikasi lagi subnet yang tersisa, cari lagi jumlah host yang terbesar untuk dasar pembagian yang kedua. Jadi loop back ke langkah 3. 3 ke 4, 5, 6, kalau perlu balik lagi ke 3, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga seluruh subnet yang dibutuhkan organisasi mendapatkan jatah atau sampai tidak bisa dibagi lagi dan berarti kasusnya tidak dapat diselesaikan. Yang ini tapi bisa diselesaikan. Jadi sekarang kita sudah punya sisa 1 buah /25 yaitu 128, data desimalnya 128/25. Yang kemudian kita lihat, oh kebutuhan host berikutnya, ini saya mundur dulu ke soalnya ya. Kebutuhan host berikutnya adalah karena produksi sudah kebagian, maka reset butuh 57 host. 57 host itu berarti yang cocok adalah /26. /26 memberikan 62 host. Jadi di sini 1 buah /25 kita pecah menjadi 2 buah /26. Ini 1 buah /25 kita pecah menjadi 2 buah /26. Jadi nanti yang potongan ini /25-nya kita pecah menjadi 2/26/26. Artinya, dari posisi tadi yang adanya di sini, batasnya di sini, kita pinjam 1 bit lagi ke kanan. Dari 25 ke 26 pinjam 1 bit. Berarti kombinasinya adalah 0, 1. Karena hanya pinjam 1 bit. Posisi awal tadi di sini, posisi yang baru sekarang ada di sini. Ini /26. Mohon diingat, bit ke-25 harus tetap bernilai 1 karena turunan dari sini. Dan jangan sekali-kali lagi mengubahnya menjadi angka 0. Ini adalah kesalahan umum yang sering dilakukan saat melakukan pembagian. Membagi lagi karena dianggap meminjam lagi yang sebelah kanan, kombinasinya dibuat lagi dari awal. Tidak. Jadi kombinasinya hanya yang dijepit dari posisi awal dengan posisi akhirnya. Posisi awal di /25, posisi akhir di /26, maka hanya 1 bit ini saja yang kita buat kombinasi binernya, yaitu 0 dan 1. Yang pertama kita berikan ke S4, network 4, nilai data desimalnya. Yang kedua saat ini, artinya 1/4 dari yang asli, itu masih belum dialokasikan. Nah, kita lihat lagi, kebutuhannya adalah di sini, soalnya adalah setelah S3 dapat 100 host, S4 dapat 57 host, masing-masing sudah kebagian, lalu ada S1 30 host dan S2 5 host. S1 30 host, yang ini, S1 30 host, itu butuh /27. /27 itu menyediakan persis tepat 30 host. Sehingga dari posisi /26 ke 27, sekali lagi kita hanya meminjam 1 bit ke /27. Kombinasinya adalah 0 dan 1. 0 dan 1 dituliskan data desimal di sini. Yang paling atasnya kita alokasikan ke S1. Lalu S2 itu sebenarnya relatif sedikit. Hanya membutuhkan tadi 5 saja. Karena hanya membutuhkan 5, terlalu jauh. Ya. Karena hanya membutuhkan 5, sebenarnya bisa saja dimasukkan ke dalam jaringan hasil pembagian yang ini. Yaitu, ini kalau saya ilustrasikan lagi, lanjutannya adalah
kita punya 1/4 yang awal, kemudian dibagi lagi 2, /27/27. Maka bisa dikatakan pasti muat. /27 kan 30 kapasitasnya, diisi hanya 5 ya pasti muat, sisa 25. Dalam kondisi asli di lapangan, dan kalau tidak ada kebutuhan lain, silahkan. Tapi dalam konteks ini saya mengajarkan dalam pure academic, dari pendekatan akademis, berarti kita mengacu sampai level paling efisien. Paling efisien berarti yang jumlah host dan networknya yang paling berdekatan. Jumlah host, maksud saya jumlah host yang disediakan oleh network dan jumlah host yang dibutuhkan itu selisihnya paling kecil. Jadi di sini dari /27 yang menyediakan 30 host, kita hanya butuh network yang hanya menyediakan 5 host. Nilai prefix line terdekat yang paling cocok adalah /29. /29 itu menyediakan 6 host. Jadi selisihnya deltanya hanya satu host saja, dari 6 disediakan 6 dipakai 5. Artinya yang dibuang dalam tanda kutip yang belum terpakai IP-nya hanya 1 nanti. Dari /27 ke /29 kita pinjam 2 bit. Jadi ini kasusnya di sini, ini /27 dan posisi yang baru adalah /29. Sehingga kombinasinya ada 2 pangkat 2, yaitu 00, 01, 10, 11. Dimana nanti yang paling pertama kita alokasikan ke S2. Apakah ada perbedaan antara kalau kita menggunakan langsung di sini dengan kita bagi? Alamat IP-nya tetap sama, yaitu sama-sama 192.15.1.224. Tapi nilai prefix length-nya, dan nanti akan terikat kalau dikonversikan ke subnet mask-nya, pasti akan berbeda. Yang di sini yang digunakan adalah /29. Jadi begitu pembagiannya. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Tugas network administrator adalah tentu saja membuat dokumentasi pengalamannya. Jadi nama jaringan S1, network address-nya berapa, dengan prefix length atau subnet mask-nya berapa. Berdasarkan informasi ini, di video yang terpisah, kalian bisa mengetahui range host-nya, broadcast address-nya, dan dilengkapi di dokumentasi ini. Lalu kita tambahkan kapasitasnya 30 dan dipakai 30, berarti nanti ada tambahan boleh 1 kolom lagi, sisanya adalah 0. Yang di sini sisanya 1, ini sisa 26, ini sisanya 5. Ya, untuk menghitung ini ada di video yang lain yang bisa dilihat di card information. Oke, demikianlah contoh yang kedua. Oke, sekarang contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, sebuah perusahaan menggunakan jaringan 172.1.8.0/22 dan punya 3 divisi besar dan kecil. Sengaja dibuat kasusnya dengan varian yang sangat jauh, yaitu yang satu butuh 300 PC di divisi produksi, diikuti dengan divisi marketing 48 PC, dan HRD 14 PC. Switch di sini adalah plug and play, sehingga tidak secara eksplisit dinyatakan butuh IP, tidak kita hitungkan IP. Tentukan pembagian subnetting yang paling optimal dengan VLSM. Kita akan, di sini tidak ada kuncinya. Kita akan buat dengan bantuan Word misalnya ya. Akan buat bantuan Word di sini. Kita punya networknya 172.180/22. Kemudian kita punya 3 divisi tadi yang sudah langsung saya tuliskan, butuh 14, 300, dan 48. Jadi di sini saya tuliskan dulu dalam bentuk dot desimalnya 172 biner ya maksud saya. 2 oktet pertama itu tidak mengalami perubahan, jadi saya tuliskan tetap dalam dot desimal. Lalu oktet ketiganya saya tuliskan dalam biner 000 01000. Ini adalah 8 0000000. Oke ya. Oktet keempat juga sebenarnya pasti nanti semuanya adalah 0. Jadi kita akan bermain di oktet ke-3 di sini ya. Nah, kita lihat dulu kebutuhan yang
pertama adalah butuh 300 host. 300 host itu yang cocok adalah /22. Mari kita hitungnya seperti ini. Karena kalau di kondisi /24 itu akan memberikan 254 host, maaf tadi saya salah bicara, harusnya /23 ya. Maka /23 itu akan memberikan sekitar 510. Saat ini kapasitas kita di /22 itu memberikan totalnya adalah 1022 host. Jadi networknya ada 1022 host, dan kita akan memberikannya kepada produksi yang butuh 300 host, itu berarti ke /23. Dari 22 ke 23 pinjam 1 bit. Ini berarti turunannya seperti ini, 172 1, dan ini mulai biner ya, 0 0 0 0. Ini adalah bit ke 17, 18, 19, 20. Bit ke 21 nya masih 1. Bit ke 22 nya masih 0, karena ini posisi aslinya sampai sini. Dan bit yang berikutnya ini adalah yang dipinjam. Kombinasinya ada 2, 0 dan 1. Yang pertama saya tuliskan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kombinasi yang kedua adalah 172, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Supaya lebih mudah, mungkin saya akan berikan pembatasan ya. Saya berikan gambar, atau lebih mudah saya coret saja langsung di layar. Di sini adalah batasnya. Ini bit ke 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi tadi batasnya /22 sampai sini, /22. Saat kita pinjam jadi /23, maka bergeser 1 bit kombinasi ini yang diturunkan menjadi ini dan ini. Yang ini kita alokasikan kepada tadi jaringannya adalah jaringan marketing. Produksi. Ini /23, ini /23. Dimana ini nanti diberikan kepada bagian produksi. Kita bisa langsung tulis di sini, network address-nya adalah 172.180. Prefix line-nya adalah /23 ya. Lalu ini setengah berikutnya yang nanti akan kita gunakan untuk kapasitas yang ini, 48 dan 14. Nah, posisi kita ada di /23, kapasitasnya 510. Kita membutuhkan 48 host. Berarti kita turun ke berapa? Ini saya akan buatkan daftar singkatnya. Kalau /25 artinya hanya 126 host. Kalau /26 itu ada 62 host. /27 ada 30 host. /28 ada 14 host. Nah, kita cukup sampai 14 karena nanti di sini dibutuhkan hanya 14. Nah, kita lihat dulu di sini. Saya rapihkan sedikit biar lebih mudah dibaca ya. Kita lihat dulu di sini, kondisi kita sekarang ada di sini, yaitu di satu buah network /23, dan kita mau memberikan network dengan kapasitas 48 host. Itu artinya cocoknya adalah di 26. Dari 23 ke 26, ini bergeser pinjamannya adalah 3 bit, 24, 25, 26. Jadi yang ini diturunkan menjadi 172, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dot.
pinjamnya tadi di sini ya, 23 itu batasnya adalah di sini. Yang tadi batasnya di sini 23, ini 24, 25, 26 batasnya di sini. Sehingga di sini kita akan bikin kombinasinya adalah sebanyak 8. 00 slash 26 172 1 000 1010 0, sorry, ada titik di sini, 01 000 slash 26 terus 172 1 000 1010 dot 0000010100000/26 ada 8 ya. Ini saya geser saja ke dalam biar kalian memahami bahwa maksudnya ini adalah turunannya. Nah, saya warnai yang berbeda saja di sini biar lebih mudah. Jadi di sini kalian bisa lihat yang tadi itu pinjamannya adalah bit yang ini. Bit yang ini saya akan berikan warna merah. Maka yang ini pinjamannya adalah dari bit yang ini. Iya, ini kadang-kadang menyebalkan dari wordnya adalah dia mengira kita mau memilih selebar itu. 0000 0001 000 10 10, sorry. Ini kalau saya lanjutkan jadi ini adalah 11 dan seterusnya, atau karena cuma 8 saya lengkapi sajalah biar tidak jadi penasaran. Ini saya hanya mengganti kombinasinya di sini. Ini adalah 1 0 0. Ini adalah 101 110 dan 111. Nah, itu semua kombinasinya. Jadi dari slash 23 ke slash 26 ada 8 buah kombinasi. Yang ini kemudian diberikan kepada network tadi marketing. Jadi saya langsung tulis saja 172.110.0. 172.110.0. Slashnya adalah 26. Dibutuhkan 48, kita sediakan slash 26 itu tadi menyediakan 62. Jadi masih ada sisa di sini ya. Tersedia 62, ini tersedia 510. Oke, tinggal satu yang terakhir HRD. HRD itu butuh 14 host. Sebenarnya bisa saja kita langsung assign yang ini. Tapi kalau kita mau membuat lebih akademis lagi, kita akan turunkan lagi dari slash 26 ke slash 28. Jadi pinjam 2 bit. Kombinasinya menjadi sebagai berikut. Yang ini kita pinjam 2 bit, yang ini merah, yang ini saya kembalikan hitam. Sengaja saya berikan warnanya berbeda agar kalian bisa mengetahui dengan mudah mana bit yang dipinjam. Jadi ini posisinya dari 26 ke 28. Ada 4 ya, yaitu 00, 01, 10, 11. Gitu ya. Mohon diingat pembagian seperti ini itu lintas oktet ya.
kita melihat di sini ada titik, tidak boleh dilanjutkan. Titik ini hanya pembatas membagi nanti saat mau diubah jadi dot desimal buat konsumsi manusia. Konsumsi mesinnya persis keseluruhannya adalah urutan biner tanpa dipisahkan. Oke, jadi ini yang ini diberikan ke divisi HRD. HRD. Jadi di sini saya bisa tulis adalah ini 172 sorry. Kita lihat di sini berapa? 10.64. 10.64. Ini 10. Ini adalah 64. Saat kita tuliskan dalam dot desimal menjadi dikelompokkan per oktet lagi. Dan ini /28. Begitu. Tersedia adalah 14. Jadi sini sisanya adalah 0. Ini sisanya adalah 210. Ini sisanya adalah 14. Nah, nanti dengan metode ending kalian bisa tentukan broadcast dan range IP hostnya untuk isi di sini tabelnya. Demikian contoh ketiga dari variabel length subnet mask. Semoga pembahasan-pembahasan yang sudah saya berikan itu memberikan pemahaman yang cukup baik buat kalian. Ini memang materi yang sedikit kalau boleh jujur ditakuti mungkin, atau bahkan sering tidak mudah dipahami lah. Tapi saya yakin hanya dengan kesungguhan lalu sering latihan kalian akan memahami ini dengan mudah sebenarnya. Konsepnya semua kembali ke biner. Jadi ada beberapa latihan yang bisa dilihat di layar. Latihan 1, latihan 2, latihan 3 untuk kalian latihan, dan tentu saja ada banyak kasus lain yang bisa diuji cobakan, bahkan membuat soal sendiri. Demikian video penjelasan tentang variable length subnet mask. Sekian dari saya Joko Christian. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di Joko CC Learning Series yang lainnya. Bye-bye.